Pernah nggak kamu ngalamin hari yang super kacau? Misalnya, bangun kesiangan, belum sempat sarapan, terus kelimpungan nyari kunci motor yang entah kemana. Pas udah di jalan, baru sadar dompet ketinggalan di rumah. Dan itu udah kejauhan buat balik. Rasanya kayak hidup lagi ngeprank kita habis-habisan. Udah jatuh, ketiban tangga, tangganya ambruk sekalian. Masalah itu nggak bisa dihindari. Hidup ya memang begini. Kadang di atas, kadang di bawah, dan kadang malah kayak roller coaster yang nggak ada remnya. Tapi ada satu hal yang menarik. Otak kita cenderung fokus ke hal negatif lebih daripada yang positif. Ini disebut negativity bias, sebuah mekanisme bertahan hidup dari zaman purba, supaya kita lebih waspada sama bahaya. Dulu, kalau manusia nggak peka sama potensi ancaman, bisa-bisa langsung jadi santapan harimau. Tapi di era modern, bias ini malah bikin kita lebih gampang stres. Misalnya, kita lebih ingat satu komentar negatif di media sosial dibanding puluhan komentar positif. Atau kalau ada satu kesalahan kecil dalam kerjaan, tiba-tiba merasa semuanya kacau. Padahal, kalau kita bisa menyadari pola pikir ini, kita bisa mulai melatih otak untuk lebih fokus ke hal-hal yang baik. Jadi, yuk coba lebih sadar dan nggak keburu panik tiap kali ada masalah. Coba kita lihat dari sudut pandang yang beda. Bayangin, kamu lagi main game. Kamu pasti bakal ketemu tantangan kan? Kalau semuanya gampang, pasti malah bosen. Sama kayak hidup. Masalah itu kayak level yang harus kita lewatin biar naik ke tahap selanjutnya. Nah, biar kita lebih gampang menemukan sisi positif di setiap masalah, coba cara ini. 1. Ubah sudut pandang. Jangan tanya, kenapa ini terjadi ke aku? Tapi coba tanyakan, apa yang bisa aku pelajari dari ini? 2. Tulis hal positif setiap hari. Coba tulis minimal 3 hal baik yang terjadi setiap hari, sekecil apapun. Misalnya, hari ini cuacanya enak banget, atau ada yang ngajak ngobrol asik di kantor. Semakin sering dilakukan, otak kita bakal lebih otomatis melihat sisi positif dari setiap kejadian. 3. Tanya diri sendiri, 5 tahun lagi ini masih penting nggak? Biasanya, hal yang bikin stres sekarang, 5 tahun lagi udah nggak ada efeknya sama sekali. Kecuali kalau masalahnya cicilan rumah, skripsi yang nggak kelar-kelar, atau drama kerjaan yang nggak ada ujungnya. Itu sih tetap perlu dipikirin. 4. Ketawain aja. Kadang, hal buruk yang terjadi sekarang bakal jadi cerita lucu di masa depan. Jadi, kenapa nggak diketawain dari sekarang aja? Misalnya, kamu pernah kepleset di depan gebetan. Malu sih, tapi 10 tahun lagi, itu bakal jadi cerita kocak yang bikin kamu senyum-senyum sendiri. Jadi, setiap kali kamu ngerasa hidup ini nggak adil, atau dunia kayaknya konspirasi buat bikin kamu bete, coba tarik napas, lihat dari sisi lain, dan tanya, hikmah atau pelajaran apa yang bisa aku dapetin dari kejadian ini? Karena siapa tahu, masalah yang sekarang kamu hadapi adalah langkah pertama buat sesuatu yang luar biasa di masa depan. Bukan keadaan yang menentukan kebahagiaanmu, tapi bagaimana cara kamu melihatnya.